Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya pemirsa ya. Dan tetap semangat ya pemirsa, walaupun udah sore ini jam-jam rawan memang ya. Ada yang mungkin mulai mengantuk ya, udah kelelahan bekerja seharian. Untuk itu jangan khawatir, kami masih setia menemani Anda ya di sore hari ini. Seperti biasa setiap hari Selasa pukul 17 Anda menyaksikan Ekonomi Kreatif. Nah seperti biasa pemirsa, kita akan berbincang-bincang seputar bisnis seperti itu ya, UMKM dan lain sebagainya. Tentunya sore hari ini juga tidak kalah menarik dengan perbincangan kita minggu-minggu sebelumnya. Nah, Anda pasti sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya jamur begitu ya, olahan-olahan jamur sering kita lihat di beberapa tempat begitu ya. Nah, tapi mungkin kita sebagian belum banyak yang mengetahui seperti apa peluang usahanya, bisnisnya seperti apa di Sumatera Utara, di Kota Medan ini. Kita akan bahas ya sore hari ini bersama dengan narasumber yang tentunya sudah kita undang ya. Di sini adalah pelaku usahanya langsung yang kita undang. Langsung saja kita perkenalkan, di sini ada Hovifa Mulyana Sution atau Lita. Selamat sore Lita, apa kabar? Sore ya Kak. Sehat ya Lita ya? Sehat. Cantik sekali ya pemirsa, saya segar sekali hari ini. Sore hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Lita. Beliau ini adalah pelaku usaha dari kuliner olahan dari jamur begitu ya. Nah, di sini sudah kita lihat ya, sudah ada dibawa oleh Lita nih contohnya. Ini adalah jamur-jamur yang mereka produksi sendiri begitu. Nah, kita tanya aja langsung ya ke Lita ya, seperti apa sebenarnya bisnis ini yang sudah dijalani oleh Lita. Awal mulanya seperti apa begitu ya? Awal mulanya gimana sih Lita sehingga bisa terjun di bisnis jamur begitu? Jadi kan awal mulanya itu kan aku kan hobi makan ya Kak ya. Aku suka kulineran gitu kan. Jadi setiap daerah-daerah makanan itu aku cobain. Nah, aku ada tuh satu daerah, satu makanan yang toppingnya itu jamur. Jamur tiram. Jadi dari ini aku belajar gitu kan, cari searching gitu di internet. Jadi yaudah dari mulai dia pembibitan sampai dia budidaya seperti ini. Oh, jadi jamur-jamur ini Lita budidayakan sendiri sampai diolah sendiri jadi produk olahannya begitu ya? Oh gitu. Jadi yang dari pembudidayaannya yang seperti apa tuh? Apa sih yang dibudidayakan itu, apanya dulu yang disiapkan begitu? Kalau dari pembibitannya kami buat bibit sendiri. Nah itu kami buat dari jagung. Oh, dari jagung. Nah, iya, jagung itu kita pipih-pipihkan, terus direbus beberapa jam, barulah kita dinginkan, baru difermentasikan. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi itu kan ada beberapa contoh, dan juga dia ada serutan kayu Kak. Nah itu juga serbuk kayu itu itu dicampur sama bibit yang kita buat. Gitu. Itulah dia bisa menghasilkan jamur ini ya dari berarti satu ini apa menyebutnya baglok ya? Satu baglok ini berapa bibit yang disemai? Ini bisa kita panen kalau dia membusuk. Harus difermentasikan dulu berarti sampai busuk begitu ya? Iya, dia itu bisa tumbuh lagi, habis itu nanti dia bisa, ini kan kita cabut nanti kan, nanti dia bisa tumbuh lagi sampai dia membusuk backlognya. Oh gitu. Sampai dia busuk berarti tetap masih bisa berproduksi lagi ya. Bisa. Pokoknya sampai backlognya ini membusuk baru kita ganti gitu ya. Wah luar biasa pemirsa ya. Jadi ini dari bibitnya bukan hanya sekedar berbisnis olahan kuliner jamur saja begitu, tetapi dari dasarnya nih, dari pembudidayaannya juga mereka kelola sendiri dari pembudidayaan jamur, terus bisa dipanen dan hasil panennya itulah dikelola menjadi kuliner jamur begitu ya. Kenapa tertariknya jamur begitu Lita? Apa karena rasanya kah atau karena peluang usahanya atau seperti apa Lita? Pertama karena jarang Kak. Jarang banget orang yang jualan dengan topping jamur tiram. Biasanya kan kalau jamur tiram ini kan cuma di crispy aja. Jarang dicampur pakai toppingan gitu kan. Jarang juga diolah-olah sebagai bahan makanan pokok gitu. Oh gitu, karena jarang jadi melihat ini peluang lah ya, jadi peluang bisnis begitu. Wah, luar biasa ya sampai bisa membuat satu bisnis ini. Apa saja olahan yang dibuat Lita dari jamur tiram ini?
Yang pastinya mie ayam. Mie ayam Iya, jamur mie ya. ayam jamur, mie ayam jamur tiram. Mie ayam jamur tiram. Terus ada juga pizzanya. Pizza jamur tiram. Terus ada juga risolnya, ada juga nuggetnya. Banyak ya, cukup banyak ya. Wah, menarik sekali pemirsa. Memang masih agak jarang ya kita dengar ya pemirsa ya dengan mie ayam jamur tiram. Biasanya tuh di mie ayam jamurnya jamur kuping, biasanya kita beli-beli ya pemirsa ya. Kemudian ada pizza jamur tiram, risol jamur tiram. Wah, ini menarik sekali. Soalnya nggak ada di bawah ya contoh. Produknya kalau kita bisa icip-icip ya pemirsa ya. Wah, ini menarik sekali. Oke, ini sebenarnya jamur tiram ini kalau sudah kita olah, dia seperti apa sih rasanya, teksturnya seperti apa? Apalagi ini kan olahannya cukup banyak, ini ada pizza, ada risol begitu. Dia bisa dibilang kayak daging ayam. Kayak daging ya. Oke, jadi seperti kenyal-kenyal juga ya kan ya. Oh gitu, jadi ternyata jamur tiram ini tidak hanya di jamur crispy aja pemirsa ya, banyak sekali yang bisa kita buat produk dari olahan jamur tiram ini begitu. Wah, ini luar biasa sekali peluang bisnis yang cukup menjanjikan begitu. Sudah berapa lama Lita bisnis jamur tiram ini? Kurang lebih 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun, berarti dari tahun 2020. Enggak, 2018, tapi itu masih merintis. Merintisnya dari 2018 ya gitu. Ya udah suksesnya ya kurang lebih 4 tahun lah. Oke. Nah, yang dijual ini apa saja nih? Apakah cuma produk-produk yang sudah dijelaskan Lita tadi ya, seperti pizza dan lain-lain tadi, atau ini juga dijual nih? Backlognya, jamurnya? Kita jual juga Kak. Backlognya, jamurnya juga kita jual. Wah, semuanya ya, pokoknya semua tentang jamur tiram ada di Lita gitu ya pemirsa ya. Dari backlognya, bibitnya, jamurnya yang mentah begini ya, jadi sayuran biasanya ibu-ibu suka ditumis gitu ya di rumah ya. Ada juga sampai olahannya juga ada, jadi produk turunannya begitu, luar biasa. Kalau jamur tiram ini Lita tahu nggak sih ini keunggulannya apa sih begitu, yang kalau dikonsumsi itu khasiatnya apa gitu untuk tubuh kayak gitu? Banyak vitaminnya Kak. Banyak vitaminnya. Jadi dia nggak bikin tubuh itu makin menyeset, enggak. Dia kita makan sekali makin pengen lagi. Iya, betul. Iya, jadi ini bisa jadi cemilan yang enak lah ya, yang nggak ada matinya, nggak bikin bosen kayak gitu ya, dan semua kalangan kayak bisa menikmati ini gitu ya pemirsa ya. Apalagi anak-anak muda di luar sana ya, cocok sekali memang olahannya ini dijadikan snack-snack ataupun cemilan-cemilan yang bisa disantap bersama dengan keluarga begitu ya, bersama dengan teman-teman, sahabat, pasangan kayak gitu ya. Jadi memang luar biasa ya untuk jamur tiram ini, banyak sekali produk yang bisa dihasilkan begitu ya pemirsa ya. Nah, kalau untuk sudah 4 tahun ini, berarti ini sasarannya kemana Lita? Pasarnya kemana gitu? Apakah anak-anak muda aja atau seperti apa sejauh ini? Kalau ini sasaran apa nih? Dalam bentuk mentah kah atau kalau yang mentah? Kalau dalam bentuk mentahnya kita produksi ke supermarket. Oh, produksi ke supermarket. Ya, supermarket. Bisa juga ke tetangga kalau misalnya mereka mau, bisa langsung datang ke toko aja, ke pabrik. Gitu. Berarti yang mentah, yang baru dipanen itu dijual langsung ke supermarket ataupun ke tetangga, ke pasar-pasar juga? Bisa. Oh gitu. Nah, kalau yang sudah diolah itu pasarnya kemana tuh? Kita kalau ngolah itu kan kita ada restonya juga Kak. Ada restonya, dan ada juga kita ada online. Oke, ada resto dan juga ada online. Luar biasa ya pemirsa ya. Jadi banyak sekali pasar yang bisa dirambah kayak gitu ya Lita ya. Dari supermarket, kemudian ada resto juga untuk menjual produk-produk turunannya begitu ya. Luar biasa ya, sudah 4 tahun berjalan. Nah, ini cukup lumayan lama ya Lita ya, sudah berjalan begitu. Ini apa yang dirasakan untuk peluang bisnisnya, kira-kira Lita lihatnya selama 4 tahun berjalan ini cukup menjanjikan kah atau bagaimana? Lumayan menjanjikan. Kita banyak juga sih menjadi ladang lowongan pekerjaan buat yang lain. Oh iya.
Oke, jadi merekrut. Biasa itu yang timnya Lita itu dari mana aja? Tetangga-tetangga kah, keluarga kah? Kita lebih ke nominal ke tetangga dulu. Tetangga ya? Iya, tetangga dulu. Jadi memberdayakan tetangga-tetangga sekitar, kayak gitu, membuka peluang pekerjaan untuk tetangga-tetangga yang memang lagi membutuhkan mungkin, jadi lebih bermanfaat untuk sekitar begitu ya, luar biasa. Wah, luar biasa, masih muda tetapi bisnisnya sudah lumayan ya pemirsa ya, sudah 4 tahun berjalan dan cukup menjanjikan sampai sejauh ini. Kalau ke depannya Lita lihat prospeknya ke depan akan masih baik atau enggak? Pasti, karena jamur ini nggak pernah mati, Kak. Oke. Nggak pernah mati, karena banyak olahan yang dia buat untuk dijadikan makanan. Dan itu bisa menjadikan peluang-peluang ataupun tambahan kuliner-kuliner yang lain. Betul. Jadi dia bisa dicampur dengan kuliner yang lain begitu ya. Bisa jadi toppingnya ataupun jadi campurannya begitu. Bisa jadi bahan utama juga sih. Bisa jadi bahan utama juga. Wah, luar biasa. Menarik sekali pemirsa ya. Nah, silakan bagi Anda yang bergabung bersama kami, mungkin ada juga yang tertarik begitu ya berbisnis jamur tiram ini, boleh tanya-tanya bersama Lita. Di sini kami membuka line telepon interaktif untuk Anda di 081161000386. Setelah yang berikut ini kami kembali sesaat lagi. Di ekonomi kreatif. Baik, terima kasih pemirsa, masih kembali bersama kami di Ekonomi Kreatif ya. Kita masih membahas tentang peluang usaha kuliner olahan jamur ya pemirsa ya. Luar biasa, tadi sudah dijelaskan ya sama Lita apa-apa saja produk olahan dari jamur ini ya, menjadi produk kuliner ya pemirsa ya. Ada itu pizza jamur begitu ya, ada mie ayam jamur tiram, kemudian ada risol jamur. Wah, banyak sekali yang bisa diolah dari jamur tiram ini ternyata pemirsa. Kalau biasanya kita lihat itu hanya jamur crispy ya yang banyak ya di pasaran ya pemirsa ya, tapi ini banyak lagi olahan yang bisa kita buat dari jamur tiram ya. Dan tidak hanya menjual produk turunannya saja, tetapi juga menjual bahan-bahan untuk pembudidayaannya pemirsa ya, menjual backlognya juga. Kemudian dari jamur yang sudah dipanen juga ada dijual di sini ya pemirsa ya. Baik, silakan untuk bergabung bersama kami pemirsa. Mana tahu di luar sana Anda yang menyaksikan, Anda juga tertarik begitu untuk berbisnis jamur tiram ini, boleh bertanya-tanya bersama Lita di sini di 081161000386 ya. Mungkin di luar sana banyak juga yang ingin berbisnis tapi masih bingung ya pemirsa ya, kira-kira apa ya bisnis yang peluangnya cukup baik ke depannya seperti itu. Nah, ini salah satunya ya pemirsa. Kalau kata Lita tadi cukup menjanjikan karena memang belum terlalu banyak ya untuk yang menjual jamur tiram ini dengan olahan-olahan yang variatif begitu ya pemirsa ya. Silakan ya, kita masih membuka line telepon interaktif sekali lagi di 081161000386. Oke, wah ini menarik sekali ya Lita ya untuk jamur tiram ini yang sudah berjalan 4 tahun begitu ya. Jadi ini awal mulanya Lita yang suka kulineran jatuh cinta lah sama jamur tiram ini gitu ya Lita ya. Dari rasanya juga enak, kemudian juga bergizi juga ya pemirsa ya, bermanfaat untuk tubuh kita begitu. Dan juga ternyata peluang bisnisnya juga cukup menjanjikan seperti itu. Nah, kalau untuk harganya kita pengen tahu ya pemirsa ya, harganya berapa sih kalau dari mungkin dari untuk pembudidayaannya dulu deh, baru nanti kita tanya harga untuk yang produk turunannya ya pemirsa ya. Kalau untuk yang ini yang di bawah Lita nih yang sudah kita pajang ini harganya berapa nih? Kalau untuk backlognya itu kisaran 10.000 satu backlognya 10.000 ya. Oke, satu backlog 10.000 ya pemirsa ya. Biasa kalau untuk budidaya itu dia minimal berapa sih Lita? Harus ada berapa backlog sih? Kalau untuk budidaya yang masih awal pemulaan itu ya kurang lebih ya 100 backlog, 200 backlog ya. Nah, ini kan dia harus di dalam ruangan ya? Enggak, Kak. Di outdoor bisa juga? Ini dia konsepnya harus adem. Adem, yang penting adem aja suhunya adem, ya, iya. suhunya yang penting yang ya. Yang penting suhunya harus stabil. Harus stabil, nggak harus di dalam ruangan nggak gitu pasti. nggak ya.
Oke, pokoknya suhunya itu harus stabil ya, harus tetap adem begitu, nggak boleh panas. Nggak kayak boleh gitu ya. panas. Oke. Kalau untuk bagloknya 10.000. Kalau untuk jamurnya yang sudah dikemas seperti itu tuh ukuran berapa itu Lita? Itu ukuran setengah kilo, 500 gram. 500 gram harganya Itu harganya 20.000. 20.000 untuk 500 gram ya pemirsa ya. Kalau untuk jamur yang sudah dipanen seperti ini ada berapa ukuran yang dijual? Kita ada ukuran 1/4, setengah kilo, sama sekilo. 1 kilo. Wah, bervariasi juga ya pemirsa ya. Jadi tergantung kebutuhan Anda ya. Kalau yang mau beli sedikit bisa beli yang 1/4. Ada yang seperti ini yang sedang setengah kilo. Ada juga yang gede ya, yang banyak ya 1 kilo juga bisa. Kalau untuk beli partai besar bisa juga berarti Lita. Dalam partai besar dalam apa nih Kak? Ini untuk jamur yang jamurnya. dikemas. Bisa. Mana Bisa. tahu di luar sana ada juga pebisnis olahan dari jamur tiram ini gitu ya kan, membutuhkan bahannya jamur tiramnya bisa ke Lita juga ya pemirsa ya. Jadi banyak ya. Berapa banyak sih Lita yang dibudidayakan? Kalau kami itu Kak hampir 2.000. Karena kita setiap hari memproduksi baru karena kita juga supplier ke luar kota. Oh gitu. Iya, baiklah kita ke supplier ke luar kota. Jadi kita harus setiap hari itu harus cari yang baru lagi, bikin baru gitu. Oh benar, wah banyak juga ya pemirsa ya, 2.000 berarti itu wah cukup banyak. Jadi setiap hari panen? Berarti Setiap hari panen. Ya? Kita sistem panen itu kalau lagi musim hujan kayak gini bisa 2 kali. Sehari 2 kali? Bisa sehari 2 kali. Itu di pagi sama sore hari. Pagi dan sore hari. Iya. Oh, apalagi kalau untuk cuaca mendung-mendung gini ya, lebih cepat pertumbuhannya Iya, gitu ya lebih Lita ya. cepat. Gitu. Baik. Jadi ini cukup menjanjikan juga ya pemirsa ya untuk bisnis dari pembudidayaannya aja ini udah sangat menjanjikan begitu ya pemirsa, sudah sampai keluar kota begitu ya. Nah kalau untuk yang sudah dikemas ini tahannya berapa lama nih Lita? Kalau yang udah dipanen, kalau di dalam suhu ruangan suhu kulkas itu dia bisa 2 hari. 2 hari dimasukin 2-3 dalam hari kulkas, di kulkas. ya? 2-3 hari. Iya, tapi kalau dia di luar kulkas kayak gini gitu kan, dia cuman 1 hari. 1 hari kayak gitu. Berarti nggak bisa lama juga Nggak ya. bisa. Habis panen udah harus Iya, dia harus terjual konsumsi ya. dia. Oh gitu. Jadi bisa lama-lama ya pemirsa. Makanya ini setiap hari panen ada terus ininya ya yang sudah dipanen setiap hari pasti selalu ada kayak gitu ya. Permintaan gimana Lita? Kalau Tinggi? alhamdulillah permintaan tinggi, gak banyak. Makin sering hujan gini kan, kita tuh makin banyak panennya, makin banyak juga mereka datang. Makin tiap hari tuh ada yang satu reserve kan bisa 20 kilo dalam 1 hari, bisa 25 kilo gitu. Wow. Itu belum lagi yang kita supplier ke supermarket, minimarket. Wah luar biasa pemirsa. Jadi ini sudah sangat berkembang sekali ya pemirsa bisnisnya ya. Jadi ini yang difokuskan berarti ke bisnis ini ya, bisnis pembudidayaannya, hasil panennya. Iya. Oke. Dan kemudian buat toko offline untuk penjualan backlog ini hasil pembudidayaannya Hasil ini ya. dan juga produk-produk olahannya itu tadi Iya. ya. Oh gitu. Boleh di-spill lah Lita di mana sih ini untuk pembudidayaannya tempatnya kalau ada yang mau datang langsung? Boleh silakan. Kalau kita itu di Jalan Tanjung Anom. Jalan Tanjung Anom. Tanjung Anom. Jalan Tanjung Anom di mananya? Itu di Simpang Mati masuk ke Jalan Tanjung Anom nanti ada Masjid Taqwa sebelah kanan. Oh gitu. Boleh ya pemirsa ya. Silakan ya kalau ada yang mau lihat-lihat dulu mungkin ya Lita ya. Mau belajar bisnis ini boleh ya Lita ya. Boleh langsung datang ya pemirsa, melihat bagaimana sih, melihat langsung nih mungkin kita lebih terbuka pikiran kita ya. Apalagi kalau untuk yang mau memulai bisnis ya, melihat yang sudah berhasil tuh kan rasanya ada terpacu, termotivasi gitu ya. Lihat oh ternyata seperti ini cara pembudidayaannya, lihat langsung seperti itu ya. Belajar langsung bersama dengan Lita dan juga timnya begitu ya, boleh ya pemirsa ya. Wah luar biasa. Nah kalau untuk harga dari produk olahannya berapa nih? Untuk pizza jamur tiram berapa nih? Jarang sih ini belum banyak ya yang jual ya Lita ya. Biasanya kan beda-beda toppingnya. Iya. Kalau pizza kita jual 40.000. 40.000 satu pan yang medium ya? Medium. Oh gitu. Oke. Kemudian yang untuk risolnya berapa tuh? Kita jual risolnya 1 porsi dia
isi 6 20.000. Satu porsi isi 6 20.000. Kemudian ada apa lagi tadi? Ada nugget, nugget. nuggetnya 15.000. Nugget 15.000. Terus ada mie ayam, mie kita jual 18.000 per porsi. Per porsi. Wah, luar biasa banyak sekali ya pemirsa ya olahannya ya, dan menarik ya pemirsa ya, patut untuk dicoba ya, yang belum pernah coba ya olahan dari jamur tiram yang tadi disebutkan boleh ya dicoba ya pemirsa. Kalau untuk beli online ini ada pemasarannya melalui offline dan juga online? Kalau offline kita cuman ini aja, cuman backlognya aja dan sama budidayanya. Tapi kalau online kita di makanan. Makanannya tuh online ya? Online, bisa makanannya online, hanya bisa di offline kalau Oke, makanannya. oke. Kalau mau beli online di mana tuh? Kalau ada di aplikasi Gojek sama bisa kita via WA. Oh gitu, boleh ya. Apa nama tokonya kalau di search? Kalau di searching cari Caca Jamur. Caca? Jamur. Caca Jamur ya pemirsa ya. Kalau yang penasaran ya bisa di aplikasi GoFood ataupun bisa ke WA-nya langsung ya, seperti itu. Nah ini kan Lita pemasarannya melalui offline dan juga online. Ini perbandingannya gimana sih, lebih menguntungkan yang offline atau yang online di zaman sekarang ini Lita? Kalau zaman sekarang sebenarnya imbang Kak. Imbang ya. Karena peminatnya banyak. Apalagi kan ini lagi kayak semalam lagi musim liburan panjang tuh kan. Iya, itu resto rame banget sampai parkiran pun udah nggak ada lagi. Tempat juga harus reservasi dulu sebelum datang. Gitu. Jadi dia memang butuh kali. Tapi kalau Gojek juga kalau online gitu juga rame kok, tapi nggak serame yang datang ke resto ya. Oke. Jadi di era sekarang ini walaupun memang sangat dibutuhkan sekali namanya online begitu ya, tapi offline juga masih sangat menjanjikan juga ya pemirsa ya, untuk toko langsung malah rame yang datang, apalagi masa-masa liburan seperti sekarang ini ya, kemarin sempat liburan panjang rame sekali resto ya yang datang ya, orderan juga banyak begitu ya. Nah ini cukup menjanjikan ya pemirsa ya, silakan bagi Anda yang ingin mencoba peruntungan yang sama mungkin ya untuk berbisnis kuliner, boleh dicoba kuliner jamur tiram ya pemirsa ya, di daerah Anda mungkin yang belum ada yang jual, boleh Anda coba menjual jamur tiram ini ya olahannya, ataupun ingin membudidayakannya juga boleh. Berarti ini Lita basicnya apa nih? Apa petani kah? Ada pertaniannya kah? Ilmu pertanian atau ilmu bisnis atau apa nih basicnya nih? Kalau ditanya basic, aku nggak punya ilmu pertanian, nggak ada tentang yang bagian tanam-tanam tuh nggak masuk ke otak aku sebenarnya Kak. Karena ya itu tadi, karena aku memang hobi aja makan gitu tadi, jadi pengen cari tahu lah ini bahannya apa aja, terus isiannya apa aja gitu. Oke, berarti otodidak juga ya, semuanya bisa dibilang otodidak ya, belajar sendiri lah Lita ya, karena zaman sekarang kan banyak sekali informasi yang beredar ya dari dunia maya dan lain sebagainya pemirsa ya, jadi nggak mesti kita harus lulusan dari pertanian baru bisa membudidaya, nggak juga ya, semua bisa dipelajari ya Lita ya, bisa. Bisnis kalau juga mau aja begitu. Bisa. Iya, betul sekali. Jadi ada niat, ada jalan begitu ya, Iya, Lita ya. Wah, luar biasa, baik. Dan pemirsa kami masih akan kembali ya pemirsa. Silakan untuk menghubungi kami di 081161600386. Kita masih ada waktu. Setelah yang berikut ini Ekonomi Kreatif akan kembali ke hadapan Anda. Di ekonomi kreatif. Terima kasih pemirsa masih setia menyaksikan Ekonomi Kreatif ya pemirsa ya, sore-sore ya mendung-mendung kayak gini ya, yang lagi santai-santai di rumah bersama keluarga ya, tepat sekali Anda menyaksikan Ekonomi Kreatif karena ilmunya bermanfaat ya, apalagi bagi Anda yang memang suka dunia bisnis, kemudian ataupun Anda yang pengen berbisnis masih bingung mau berbisnis apa kayak gitu ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk Anda ya, inspirasi juga bagi yang ingin memulai bisnisnya gitu. Nah yang menjadi pertanyaan besar mungkin bagi pebisnis pemula di luar sana adalah modal yang harus disiapkan itu berapa sih kalau untuk bisnis seperti itu ya, apalagi kalau untuk jamur tiram seperti ini sebenarnya modal yang dibutuhkan itu berapa gitu ya. Berapa sih Lita kalau ada yang nanya modalnya berapa sih Kak kalau mau mulai bisnis kayak gitu? Kalau mau mulai bisnis dari bahan mentah dulu ya, kalau dari bahan mentahnya dulu 1 juta cukup. 1 juta cukup ya?
Wah, cukup terjangkau ya pemirsa ya, nggak perlu yang sampai banyak modalnya, 1 juta saja cukup ya, karena untuk harga backlognya ini murah ya Lita ya. Murah, kalaupun nggak ada yang nggak kalau misalnya mereka nggak ada uang 1 juta, 200-300 ribu juga bisa. Oh gitu, Iya. disesuaikan dengan dengan budget mereka dengan aja. budget masing-masing ya, disesuaikan ya pemirsa ya. Kalau belum bisa yang banyak, coba yang sedikit dulu. Dari yang sedikit mudah-mudahan nanti bisa berkembang kayak gitu Iya. Lita ya. Oke, karena modal dari jamur tiram ini hanya backlog ini ya Lita ya. Iya. Hanya backlog ini ya pemirsa ya. Jadi dari sinilah jamur tiram ini berasal ya, karena backlog inilah dia sudah ada bibitnya begitu kan Lita ya. Oke, nah seperti ini dia ya pemirsa yang tadi sudah dibawa oleh Lita. Inilah dia backlognya dan ini hasilnya yang sudah keluar dia jamur tiramnya. Ini usia berapa? Ini udah bisa dipanen belum nih Lita? Ini seharusnya tadi kan Kak kurang besar. Aku ngambilnya kurang yang agak besar. Oh, harusnya ada yang lebih besar lagi ya. Seharusnya, tapi ini udah cukup untuk bisa dipanen. Kalau untuk ditumis udah bisa. Ditumis sudah bisa, ataupun jadi topping-topping juga Iya, udah bisa bisa. ya. Karena kan topping nggak perlu yang lebar-lebar banget ya. Oke, kalau untuk panen dia usianya berapa Lita biasanya? Dari kita kalau misal mulai dari backlog ini, dia berapa lama nih baru bisa panen? Kalau dia seperti putih kayak gini itu kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Berarti dia nunggu semuanya putih dulu si backlog ini ya. Oke, nunggu semuanya putih, baru dia keluarlah si jamur tiramnya tadi. itu. Kurang lebih 1 bulan Lebih 1 bulan. sudah bisa dipanen. Udah bisa dipanen. Wah, cukup cepat ya pemirsa ya. Jadi ini perputaran ekonominya juga cepat begitu ya, Lita ya. Bisa cepat balikin modal lagi kayak gitu ya pemirsa. Jadi bisnis itu banyak yang diperhitungkan ya pemirsa, mulai dari modal kemudian keuntungannya begitu. Nah, dengan bisnis yang seperti ini boleh dong dikasih tahu ke pemirsa di rumah Lita, omset yang didapatkan dari bisnis jamur tiram ini. Kira-kiranya aja pemirsa, kan kita penasaran juga ya, boleh nggak di spill gitu? Kalau omsetnya bersih ya Kak, untuk hasil penjualan itu ya kurang lebih 5 juta. Ya, Kurang lebih 5 juta. 5 juta untuk bersih penjualan ya. Iya. Oke, untuk sekali panen. Iya, terus sekali Sekali panen. panen. Dalam 1 bulan kadang bisa 2 kali panen Iya. gitu ya Lita ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau untuk budidaya jamur tiram ini dia yang perlu diperhatikan apa sih Lita? Apakah ini perawatannya perlu yang gimana-gimana atau gimana sih? Sebenarnya simpel sih Kak, karena dia cukup di dalam ruangan yang stabil aja, terus cuma disiram air doang di pagi sama di sore hari doang. Sehari 2 kali harus Sehari, disiram. iya. Suhunya juga harus stabil, tetap sejuk kayak gitu. Iya, ya. tetap sejuk. Karena kan dia memang sukanya suhu-suhu yang dingin kayak gitu ya. Disiram di ujungnya aja berarti ya Lita, atau Iya, di sini aja. semuanya harus basah gitu Nggak nggak? mesti semua harus basah Kak. Oh, di ujung-ujungnya aja Ujung ya. depan, iya. Oh gitu, bisa di spray gitu ya Bisa Lita di-spray. ya. Bisa di spray. Kemudian kalau udah keluar jamurnya ini masih tetap harus disiram juga ya. Kalau dia mau lebih puas pertumbuhannya, perkembangannya itu bisa disiram. Karena kan jamur ini bisa selebar telapak tangan Kak. Iya, wah lebar juga ya, besar juga ya. Iya. Oke, 1 bulan sudah bisa selebar itu ya? Nggak sampai 1 bulan sih. Dia Oke. rajin kitanya aja gitu. Oh gitu, jadi memang harus rajin-rajin dicek ya pemirsa ya, harus rutin dilihat Disirami. untuk kelembapannya kayak gitu pemirsa, harus rajin-rajin disiram, di spray, tapi nggak sampai yang basah kali gitu Nggak nggak ya mesti. Lita ya. Pokoknya dia harus tetap basah, lembab begitu, lembab saja itu bisa mulai pertumbuhan jamurnya jadi lebih bagus kayak gitu ya. Oke, nah ini kan Lita sudah lumayan lama ini ya, udah dari tahun 2018 merintis bisnis ini. Kalau kata orang namanya bisnis itu nggak ada semuanya mulus jalannya, nggak ada yang Iya, selalu benar. mulus kayak gitu ya. Boleh diceritakan Lita pengalamannya, suka dukanya apa sih bisnis dari jamur tiram ini? Sukanya itu kalau lagi membludak seperti ini tuh omset bisa lebih dari target ya. Itu sukanya. Kok dukanya di saat musim kemarau itu paling luar biasa. Itu juga mempengaruhi ya, Mempengaruhi karena dia produksi suhunya jamur ya. panas. Iya. Oke, kalau panas biasanya dia kayak mana tuh pertumbuhannya? Menurun lama berkembangnya atau
busuk, kuning atau seperti apa sih? Dia bisa lama juga perkembangannya. Mungkin dia agak lebih kecil dari ini. Oh, ukurannya juga Ukurannya nggak lebih terlalu kecil dari ini. besar. Terus backlognya gampang membusuk. Oh, backlognya busuk seperti itu Iya. pemirsa ya. Oh. Kalau yang kita lihat biasanya dia suka kuning itu kenapa tuh biasanya? Kalau dia yang kuning itu karena sirkus udaranya itu nggak stabil, Kak. Terlalu panas. Kalau terlalu panas juga bisa menjadi Iya. menguning ya. Oh gitu. Jadi cuaca-cuaca yang seperti sekarang ini bagus gitu ya kalau untuk Bagus pebisnis kalau untuk jamur tiram ya. seperti ini. Oh gitu. Jadi itu tuh dari suka dukanya pemirsa ya, namanya bisnis tuh nggak ada yang semuanya mulus. Jadi ini juga bisnis jamur tiram ini dipengaruhi oleh cuaca juga ternyata ya Lita ya. Cuaca juga mempengaruhi daripada produksi jamur tiram ini kayak gitu ya pemirsa ya. Kalau lagi mendung-mendung ya, ini perkembangannya juga bagus seperti itu. Oke, nah kalau untuk bisnis ini supaya berkembang apa aja yang dilakuin Lita? Ikut memberikan promo-promo kah supaya orderan lebih banyak? Mungkin di waktu-waktu tertentu kalau sepi orderan atau seperti apa sih trik-trik bisnis lah begitu supaya tetap ada aja orderan? Kalau itu biasanya sih Kak, kalau kami tuh biasanya ngadain promo. Promo ya. Iya, kayak Agustus kemarin 17-an itu bisa dapat 2 makanan sama 2 minuman dengan harga 79.000. Oh, oke. Jadi tetap adain promo-promo di waktu-waktu tertentu, Iya. seperti 17-an, kayak gitu-gitu ya. Mungkin nanti Natalan, kayak gitu-gitu ya. Jadi di waktu-waktu tertentu yang memang bisa dimasukkan promo di situ supaya banyak orderan kayak gitu ya. Iya. Suka ikut ini nggak sih bazar-bazar kuliner kayak gitu-gitu? Dulu suka Kak, suka karena kan kita cara mempromosikannya dengan ikut festival, bazar, seperti itu kan. Kalau sekarang jarang karena udah terlalu ramai di resto, kami nggak kepikiran ke situ. Oh iya benar, untuk handle yang offline aja udah Iya. ini ya, sudah banyak sekali orderan kayak gitu ya, udah banyak konsumen yang datang, udah banyak yang tahu ya, udah banyak yang mengenal kayak gitu ya. Baik, wah luar biasa sekali pemirsa, ternyata cukup menjanjikan karena ini nggak terlalu ribet kayak gitu ya, bisnis dari jamur tiram ini untuk pembudidayaannya juga nggak ribet kayak gitu, kemudian untuk produk turunannya juga nggak ribet kayak gitu ya, dengan produk-produk yang tadi sudah dijelaskan, kan produk-produk yang sudah mainstream gitu ya, udah banyak ya di pasaran, cuman dibedain toppingnya aja kah dengan menggunakan jamur tiram seperti itu. Ada lagi yang khas nggak Lita dari produk olahan jamur tiram ini? Ada. Apa tuh? Kita kemarin itu ada menu dia pepes jamur sama Pepes jamur. pepes jamur sama rendang jamur. Rendang jamur, wah Iya. nggak pernah terbayang ya pemirsa ya, ada pepes jamur dan juga rendang jamur gitu. Ini dijadikan lauknya lah gitu Iya, ya. benar. Wow, pepes jamur itu yang kayak gimana sih dia? Pepes jamur tuh dia yang diolah kayak ikan pepes Kak. Dia ini tuh sama, cuma sama toppingnya ya. aja yang Cuman diganti. diganti bahannya jadi Jadi, jamur tiram ini uh-uh. kayak gitu ya. Oke, menarik ya pemirsa, dan juga rendang jamur, tapi mungkin masaknya nggak selama bikin daging ya, benar. daging rendang ya. Rendang jamur ya, nah, menarik ya pemirsa ya. Nah ini ada semua menu-menunya di online, ada semua atau di offline saja? Kalau online ada semua, tapi kalau untuk rendang sama pepes jamur tuh kita nggak ada di online. Oke. Dan itu pun kita adakan kalau jamur kita lagi membludak. Oh, kalau lagi banyak produksinya lagi melimpah banyak, ya. Baru dibuatlah itu rendang jamur dan juga pepes jamur tadi ya Iya, Lita ya. benar. Oh gitu pemirsa. Jadi itu hanya waktu-waktu tertentu ya. Kita doakan aja mudah-mudahan banyak terus ya, membludak terus supaya tetap ada tuh si rendang dan juga pepes ya, karena itu menarik sepertinya ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Lita pemirsa. Tetap bersama kami di Ekonomi Kreatif. Di ekonomi kreatif. Baik, terima kasih pemirsa,
masih menyaksikan Ekonomi Kreatif ya sampai dengan di segmen terakhir ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal tadi ya pemirsa ya, luar biasa ya. Banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan ya dari bisnis kuliner jamur tiram ini ya pemirsa ya, luar biasa. Dari ini saja sudah bisa kita jadikan peluang bisnis nih dari pembudidayaan jamur tiramnya ini, tadi menarik sekali. Dan sudah diproduksi banyak ya, sampai keluar kota juga permintaannya ya. Lita ya, sudah kemana aja sih kalau untuk yang dibudidayakan ini, orderan sudah kemana aja nih? Untuk backlognya itu kami udah ke Aceh. Sampai ke Aceh sudah Aceh ya? udah, terus udah ke Sibolga. Wow, Sibolga. Ya, terus ke Pekanbaru juga udah. Pekanbaru. Jambi udah. Tuh. Wah, banyak juga ya pemirsa, sudah kemana-mana ya, keluar kota juga banyak sekali orderan yang datang ke Lita dan juga timnya begitu ya pemirsa ya, luar biasa ya. Nah, kalau untuk sehari ini berapa sih orderan yang masuk Lita? Kalau untuk yang ini nih ya, yang untuk budidaya dan juga nanti yang kulinernya kita tanyakan juga, berapa banyak dalam sehari yang terhitung orderan yang masuk? Waduh, kalau itu nggak terhitung karena terhitung setiap lagi ya. hari itu masuk itu kok truk-truk masuk untuk ngangkat ini doang. Itu 20 kilo ya? Iya, yang truk-truk sedang itu kan dipenuhin truknya itu bisa 2.000 lah, 2.000, 1.000-an gitu. Wow, seribuan backlog ini ya. Oke, kalau belum lagi yang sudah jamurnya sudah dipanen kayak Iya, gitu ya, sudah itu. dikemas seperti ini. Itu berapa kilo biasanya yang Satu hari yang diproduksi kita yang panen. hasil panennya? Kalau satu hari, kalau lagi musim panas dia nggak sampai cuma 10 kilo. 10 kilo. Kalau kayak musim hujan hari ini kayak gini kan, lagi musim hujan tuh bisa dia 25 kilo, 30 kilo dalam satu hari. Dalam satu hari ya? Iya. Wah, luar biasa ya pemirsa ya, banyak sekali ya, karena Banyak. memang permintaan juga sudah sampai keluar kota ya Lita Iya. ya. Jadi memang diproduksi backlognya ini banyak begitu ya, dalam satu hari bisa 1 sampai 2 kali panen dengan kuantitas yang tadi disebutkan puluhan kilo ya pemirsa ya, luar biasa. Oke, kalau untuk yang kulinernya, snack-snacknya tadi tuh orderan, kalau yang online ya pemirsa ya, online ini masuk berapa banyak sih? Aduh, kalau online kita produksi itu lebih ke mie ayam. Mie ayam lebih banyak ya? Lebih banyak mie ayam. Karena itu lebih banyak peminat sih Kak. Itu bisa 150 porsi satu hari. 150 porsi per hari. Iya. Oke, belum lagi snack-snack yang tadi Belum ya. lagi snacknya. Snacknya tadi pizza, risol, nugget dan lain-lain tadi ya pemirsa ya. Banyak sekali orderan yang masuk dari online, offline lagi ya. Iya, belum lagi offline. Kalau offline kan customer datang langsung ya. Iya. Oke, itu biasanya berapa banyak dalam sehari konsumen yang datang? Konsumen satu hari itu nggak tentu Kak, karena kita tuh restorannya bisa jadi tempat ibu-ibu arisan, Oh, ibu-ibu iya, pengajian, iya. bisa tempat Kumpul-kumpul, ulang tahun, iya, semua iya. bisa. Oh, Jadi gitu. nggak tentu dia. Oh gitu, jadi sambil ngumpul-ngumpul arisan bisa kulineran di situ ya, luar biasa. Jadi cocok juga ya dibuat tempat yang jadi tempat-tempat meeting, arisan, Iya. karena sekalian menjual makanannya juga kayak gitu ya. Wah, menarik sekali ya pemirsa ya, luar biasa. Baik, nah ini kan sudah cukup lama lah ya, sudah 4 tahun kurang lebih. Kita boleh kasih tips sih juga nih kepada pebisnis pemula di luar sana, tips and triknya lah kalau untuk memulai suatu bisnis itu apa kira-kira? Kalau tipsnya itu yang pertama, nggak mesti modal banyak. Untuk memulai bisnis itu nggak mesti ada modal juga. Yang penting kita saling percaya aja, ya, itu bisa. Terus tempat dan sirkus udara aja. Kalau untuk yang backlog ini Bentuk ya? backlog. Tapi kan kalau untuk kuliner kan kita belum, karena itu membutuhkan modal yang sangat banyak Kak. Oke, baik. Jadi jangan takut kalau belum punya modal yang besar ya pemirsa ya, karena dengan modal yang kecil juga kita sudah bisa berbisnis. Salah satunya bisnis jamur tiram ini ya pemirsa ya. Kemudian kalau tadi kata Lita, di mana ada kemauan di situ ada jalan ya. Yang penting mau aja dulu bisnis kayak gitu ya. Kalau untuk yang di luaran sana Lita yang biasanya udah mulai bisnis nih tapi sepi orderan, udah nggak mau dilanjutin lagi, itu gimana Lita? lihatnya? Itu kalau kami Kak, gimana caranya biar
bikin konsumen itu tertarik sama kami. Caranya gimana tuh? Iya, dari bisa si- kalau kami bikinnya promosi bisa atau diskon iya, ataupun mungkin ada yang ulang tahun bisa makan gratis gitu. Iya. Jadi tetap diingat ya, betul. Wah, menarik sekali pemirsa. Jadi memang ada trik-trik tertentu yang kita lakukan dalam bisnis ini ya pemirsa. Nggak bisa flat gitu-gitu aja juga nggak bisa. Kadang-kala boleh kita turunin harga, diskon dulu, atau ada promo buy one get one kayak gitu ya, buy dua beli dapat satu gratis satu kayak gitu-gitu. Jadi banyak cara-cara yang bisa kita lakukan untuk supaya bisnis kita dapat bertahan dengan lama ya, tetap konsisten seperti itu ya pemirsa ya. Wah, menarik sekali ya. Apalagi Lita di sini masih muda tetapi bisnisnya juga sudah cukup menjanjikan begitu ya pemirsa ya. Harapannya apa nih ke depan Lita untuk bisnis jamur tiram ini? Harapannya ya semoga bisa membantu teman-teman yang membutuhkan pekerjaan juga, terus bisa membantu perekonomian teman-teman yang lagi kerja sama kita. Iya. Itu. Kalau sekarang sudah berapa banyak karyawan yang bergabung? Kalau untuk semuanya itu ya lebih kurang 50 orang. 50 orang karyawan. Wah, luar biasa ya pemirsa. Jadi ini jadi salah satu ladang pembukaan pekerjaan juga untuk teman-teman ya di sekitaran tempat tinggalnya Lita ya, dari masyarakat sekitar kayak gitu ya, keluarga sanak saudara juga bisa ikut join. Apalagi memang yang benar-benar membutuhkan ini kan sangat luar biasa. Jadi kita jangan mindsetnya itu mencari pekerjaan terus ya Lita ya, tamat kuliah cari kerjaan gitu. Kalau bisa mindsetnya itu membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain seperti Lita dan juga timnya ya, membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain dan lebih bermanfaat untuk masyarakat sekitar seperti itu ya. Luar biasa sekali. Terima kasih Lita atas waktunya ya, bincang-bincangnya ini sangat menginspirasi untuk kita semua ya pemirsa yang apalagi ingin memulai suatu bisnis tapi ada kendala-kendala baik itu kendala modal dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan menyaksikan acara ini Anda bisa lebih termotivasi lagi, lebih terinspirasi dengan membuat bisnis dari olahan jamur tiram ya pemirsa ya. Baik, terima kasih yang sudah menyaksikan Ekonomi Kreatif kali ini. Terus saksikan Ekonomi Kreatif setiap hari Selasa pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Kori pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.